Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang praktikum pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan tumbuhan pada perkecambahan kacang tanah yang termasuk ke dalam modul 1 kegiatan praktikum 3 dan ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor Bapak Riki Firmansyah SPD MSI, Program Studi PGSD Fakultas FKIP Universitas Terbuka. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Tita Kusnia, Mila Fitria, Sumartini, Sonia Salamah, dan Emma Deawati. Tujuan praktikum untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang tanah. Adapun sekilas landasan teori, yaitu pertumbuhan merupakan proses biologis yang bersifat irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula yang ditandai dengan bertambahnya ukuran, panjang, volume, dan massa serta jumlah sel. Menurut Salisbury dan Ross 1995, pertumbuhan pada tanaman terjadi melalui proses pembelahan sel mitosis, perpanjangan sel, dan diferensiasi. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon pertumbuhan auksin, giberelin, sitokinin, dan faktor eksternal seperti cahaya, suhu, air, dan unsur hara. Menurut Lakitan 2008, pertumbuhan tanaman dapat diukur secara kuantitatif, misalnya dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, atau berat kering. Oleh karena itu, pemantauan terhadap pertumbuhan sangat penting dalam memahami respon tanaman terhadap lingkungan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan embrio tanaman yang ditandai dengan keluarnya radikula dari biji. Proses ini terjadi setelah biji mengalami imbibisi atau penyerapan air, yang mengaktifkan enzim-enzim metabolisme untuk memecah cadangan makanan dalam kotiledon menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh embrio. Campbell et al. 2008. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah pertama botol selai, air, kacang tanah, kertas saring atau kami menggunakan tisu, dan juga kertas label, kemudian yang terakhir ada gunting. Cara kerja. Pertama-tama, kami menyiapkan alat dan bahan yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, rendamlah biji kacang tanah dalam air semalaman. Langkah ketiga, lipatlah kertas saring sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher botol selai. Kemudian, gulunglah tisu atau kertas saring tersebut dan masukkan ke dalam botol selai sehingga menempel pada dinding botol bagian dalam. Langkah selanjutnya, siapkan 6 biji kacang tanah, tambahkan air secukupnya sehingga tisu tetap basah. Kemudian, simpanlah sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu. Jika air tampak berkurang atau tisu mengering, maka tambahkan air secukupnya sehingga tisu tetap basah, tetapi permukaan air tidak merendam biji. Terakhir, amatilah perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji tumbuhan dari sediaan tersebut. Catatlah kapan biji kacang tanah mulai berkecambah, kemudian diamati bagaimana akar, batang, dan daun tumbuh. Berikut adalah hasil pengamatan kelompok kami. Yang pertama ada rendaman kacang yang dimulai pada hari Senin, tepatnya pada pukul 17.30. Di hari pertama, kacang dimasukkan ke dalam media atau botol selai. Kemudian, hasil pengamatan di hari kedua, kacang sudah mulai terbelah. Dan untuk hasil pengamatan di hari ketiga, kacang sudah mulai berkecambah sepanjang kurang lebih 0,2 mm. Dan pengamatan di hari keempat, batang kecambah sudah mulai bertambah panjang dari 0,2 mm menjadi 0,6 mm.
Kesimpulan, berdasarkan pengamatan selama 5 hari, maka bisa dilihat bahwa kacang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu terjadi pembelahan di hari kedua dan perkecambahan di hari ketiga. Kemudian batang kecambah semakin panjang di hari keempat. Demikianlah pengamatan yang telah kami lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.